Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, sejenak kita akan coba update ya bagaimana perkembangan penanganan kasus pembunuhan Vina ini. Khususnya tadi malam kita ketahui memang Polda Jawa Barat menyampaikan konferensi persnya di hadapan awak media. Kita bergabung dengan reporter kami Kurnia Amal yang juga sudah berada di lokasi. Amal, informasi dari Anda. Ya, selamat pagi Ratih dan juga Rivi. Betul sekali, untuk semalam memang Polda Jawa Barat ini menggelar konferensi pers terkait tindak lanjut dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 yang lalu. Dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwasannya memang sejauh ini sudah ada sekitar 68 saksi yang diperiksa oleh Polda Jawa Barat, di mana dari ke-68 saksi yang telah diperiksa ini masih ada 3 saksi yang akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat, di mana untuk ketiga saksi ini diantaranya adalah keluarga dari Peggy Setiawan ataupun orang tua dari Peggy Setiawan. 3 saksi ini nantinya juga akan dilakukan proses dari rangkaian tes psikologi forensik. Mengingat kemarin juga disampaikan bahwasannya untuk tersangka Peggy Setiawan ini telah menjalani proses rangkaian tes psikologi pada tanggal 8 dan juga 9 Juni 2024, di mana untuk tes psikologi ini didalami sebetulnya bagaimana pola asuh dan juga bagaimana tumbuh kembang dari Peggy Setiawan ketika berusia 18 tahun. Adapun kemarin juga dilakukan sekitar 7 hingga 8 jam proses pemeriksaan dari tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Dan kemarin kami juga sempat menanyakan kepada Humas Polda Jawa Barat apakah nantinya tersangka Peggy Setiawan ini akan dilakukan tes kebohongan dengan menggunakan alat poligraf, di mana untuk dari Humas Polda Jawa Barat ini menegaskan hal tersebut ini merupakan kewenangan dari tim penyidik psikologi forensik. Hal tersebut tidak dapat diungkapkan ke publik karena ini merupakan metode dari proses penyidikan. Namun hasil dari tes psikologi forensik dan juga tes poligraf nantinya ini akan menjadi bahan atau alat bukti ketika pada proses persidangan yang akan datang. Jika kita lihat memang kemarin untuk tes psikologi sendiri ini dilakukan selama kurang lebih 2 hari. Dan memang sejumlah saksi ini masih terus akan diperiksa oleh tim Mapolda Jawa Barat terkait kasus tersebut. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari Polda Jawa Barat, kembali ke Anda di studio. Amal, sedikit saja Amal, untuk agenda hari ini apakah ada yang cukup signifikan di Polda Jawa Barat? Ya, Arif Fadil dan juga pemirsa, memang untuk agenda hari ini kami masih belum mendapatkan informasi dari baik kuasa hukum maupun dari penyidik. Namun rencananya memang informasi yang kami dapatkan hari Rabu esok akan dilakukan tes poligraf atau tes kebohongan untuk tersangka Peggy Setiawan. Untuk jamnya ini kami masih belum mendapatkan informasi resmi. Baik. Terima kasih Kurnia Amal melaporkan langsung dari Polda Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita akan ke Bu Reni. Bu Reni, kalau melihat kan sudah dilakukan 2 hari begitu ya tes psikologis forensik. Nanti hasilnya bentuknya akan seperti apa? Apa yang tertuang dari hasil itu, Bu? Kita sebetulnya bukan mempelajari pola asuh ya, ini perlu diluruskan. Itu hanya sebagai salah satu informasi yang nantinya akan masuk di dalam simpulan untuk kita bisa memahami seperti apa sih sebetulnya figur atau individu yang sedang diperiksa ini. Nah, karena ini adalah peristiwa yang dugaannya adalah dia melakukan tindakan pidana, maka ini nanti akan ada yang namanya teknik wawancara investigasi ya, di mana hasil dari teknik wawancara itu juga akan direlasikan dengan hasil pemeriksaan psikologi secara keseluruhan. Jadi dari semua hasil itulah nanti akan ada simpulan, misalnya ya, yang pertama bagaimana relasi dari kondisi psikologis yang bersangkutan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, seperti itu. Nah, ini nanti bisa dilakukan apabila telah selesai semua pemeriksaan. Kita akan menggunakan teknik wawancara klinis, kita akan menggunakan teknik wawancara investigasi, kita akan menggunakan baterai tes
psikologi yang begitu cukup banyak ya untuk diberikan. Di samping kita juga tentunya melakukan observasi dan juga data-data kolateral. Nah, data-data kolateral ini adalah data-data yang kita dapatkan secara sekunder, seperti misalnya kita mempelajari BAP-BAP yang ada, informasi yang diberikan oleh para saksi. Nah, itu nanti diintegrasikan semuanya menjadi satu bentuk pemahaman secara psikologis terhadap individu yang bersangkutan. Seperti itu. Dalam relasinya dengan tindak pidana yang disangkakan. Oke, terakhir nih Bu Reni, bagaimana HIMSI atau Bu Reni sendiri begitu ya menelaah atau mungkin menjawab begitu, karena tadi Bu Reni kan aturannya kan sudah dijelaskan oleh Bu Reni, butuh waktu 14 hari dan itu akan diserahkan kepada penyidik lagi dan lain sebagainya. Pernyataan dari kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan tes psikologi Peggy Setiawan konsisten tidak terlibat pembunuhan Vina Cirebon. Tanggapan Bu Reni? Biasanya tes psikologi hasilnya itu akan diberikan pada penyidik yang meminta ya. Dalam hal ini saya sendiri belum dapat informasi dari teman-teman yang turun ke lapangan. Jadi hasil itu jika sudah ada baru bisa kita simpulkan. Kita tidak bisa menarik sebuah simpulan sebelum semua data bisa diintegrasikan begitu. Jadi kalau tadi ya menurut penjelasan baru 2 hari dilakukan, ini masih berproses, kita belum selesai dan dari sebagian atau sepenggal proses itu belum bisa ditarik kesimpulan apapun. Baik, saya mau ke Pak Beni. Pak Beni, ternyata kalau dijelaskan secara detail juga dari psikolog forensiknya juga membaca terkait BAP, kemudian kesaksian yang lainnya nanti diintegrasikan begitu ya. Kalau untuk tes kebohongan sendiri Pak, biasanya kalau mungkin Kompolnas juga mengetahui apa nanti yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terkait tes kebohongan ini? Ya, ini salah satu instrumen yang digunakan. Instrumen lain ya? Ya, dan sekali lagi saya juga nggak berani untuk menjelaskan hal teknis itu. Core ilmu ini Pak. Bukan ilmu saya, background saya di situ. Jadi nanti hasilnya juga akan dikembalikan. Tapi sampai penyidik membutuhkan metodologi ini begitu Pak? Ya, itu hal yang biasa dalam proses penyidikan. Oke. Biasanya untuk case seperti apa sih penyidik ini membutuhkan mungkin tes psikologis forensik, tes kebohongan? Ya, yang pertama tentunya kasus yang kompleks ya. Kompleks, kemudian kasus-kasus yang dari proses penyidikannya sendiri ini banyak masalah, banyak kendala, sehingga perlu backup. Kalau kasus-kasus yang lancar, saksi mengaku, menjelaskan, confirm dengan pengakuan tersangka, didukung alat bukti lain ataupun pendekatan secara ilmiah, mungkin tidak perlu karena sudah 2 alat bukti sudah terpenuhi. Cukup, ya? Tetapi ada kasus-kasus yang rumit, yang sulit dan sebagainya, itulah diperlukan. Saya jadi ingat penanganan kasus Sambo Pak dulu Pak, yang juga menggunakan poligraf juga. Betul. Cukup pelik juga itu Pak. Ketika itu. Oke, baik, saya ke Bang Tony. Terakhir Bang Tony, menjelang esok hari yang disebut-sebut akan dilakukan tes poligraf atau uji kebohongan gitu ya, tes kebohongan untuk klien Anda. Bagaimana kondisi klien Anda saat ini menghadapi tes tersebut, Bang Tony? Ya, pertama saya akan menguatkan dulu bahwa pemeriksaan psikologis ini adalah seperti yang tadi disimpulkan Pak Harif, adalah cara penyidik mencari-cari ya target bahwa Peggy Setiawan ini pantas melakukan tindak pidana. Itu saya sepakat. Kenapa? Pertanyaannya adalah begini, seandainya Peggy Setiawan mengakui sebagai pelaku tindak pidana, dilakukan pemeriksaan psikologis atau tidak? Kayaknya tidak mungkin seperti pernyataan Pak Beni juga. Itu pertama ya. Nah, kemudian mengenai lie detector atau pemeriksaan poligraf ya, menguji tes kebohongan. Kami penasihat hukum lagi mempertimbangkan untuk memutuskan. Namun tetap kami menunggu pemberitahuan atau undangan tertulis dari penyidik. Apakah yang pernah disampaikan oleh penyidik bahwa wacananya hari Rabu besok ada pemeriksaan untuk menguji tes kebohongan atau dibuktikan dengan panggilan tertulis atau tidak, kami masih menunggu. Kalaupun panggilan itu datang, ya,
karena sudah banyak berbagai masukan, kami juga mendengarkan semalam dari pakar psikolog forensik ya Pak Reza Indragiri, kemudian pakar hukum pidana Pak Ibnu ya. Kami nanti akan mempertimbangkan kemudian memutuskan apakah nanti diterima ya kami mengizinkan atau kami menolak, nanti akan kami pertimbangkan. Yang jelas kami lagi menunggu apakah nanti benar ada pemeriksaan tes kebohongan poligraf atau tidak. Nanti kami menunggu Pak Arief begitu. Ya, saya justru malah menanti konsistensi pernyataan Peggy Setiawan pada saat konferensi pers pengumuman tersangka beberapa waktu lalu dengan tes poligraf ini yang akan dilakukan esok hari. Ya, kalau dari Anda mungkin semoga ini konsisten juga begitu ya, mungkin ya Bang Tony ya. Terima kasih atas banyak waktunya Bang Tony. Kemudian Bu Reni dan juga Pak Beni sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Kita nantikan bagaimana perkembangan kasus kematian Vina dan juga Eki, dan juga bagaimana esok hari ya, rencananya pihak kepolisian Polda Jawa Barat akan memeriksa tes kebohongan kepada Peggy Setiawan.